Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantenik. Kali ini saya ingin membagikan sebuah video cara servis pompa air merek Panasonic dengan kerusakan suaranya kasar ataupun berisik. Jadi tidak ada masalah dengan seal ya. Masalahnya suaranya berisik ya. Sedangkan cara mengganti seal sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, sekarang sebelum kita bongkar ataupun kita servis, kita tes dulu ya. Kita tes suaranya apakah memang betul berisik. Ini sudah hidup ya, sangat berisik sekali ya. Oke, sekarang ikuti langkah-langkahnya ya. Sekarang langsung kita mau bongkar. Sini tidak macet ya, pompanya tidak macet. Suaranya saja yang kasar ataupun berisik. Oke, sekarang langsung kita bongkar ya. Yang pertama sekali kita harus lepaskan dulu kipas dari mesin ya, ataupun kipas pendingin untuk dinamo pompa airnya. Oke, sudah terlepas ya. Sekarang kita cabut kipasnya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 baut ya. Ada 3 baut penutup dinamo ya. Oke, saya bawa keluar ya mesinnya supaya gambarnya lebih jelas ya, ataupun lebih terang. Bila ada pertanyaan ya seputar pompa air, Anda bisa langsung berkomentar ya di bawah video saya. Pasti dibalas ya, tidak perlu khawatir, insya Allah ya. Mardel. Oke, kalau sudah selesai, sekarang langsung ya kita keluarkan penutupnya dengan cara dipukul ya. Pukul, tidak perlu kencang ya, dipukul dari sebelah dalam. Memang penutupnya ini biasanya kadang agak nempel kuat ya, ataupun keras ya, harus dipukul perlahan ya, tidak perlu kencang, nanti bisa patah ya kalau terlalu kencang. Pukul perlahan dari 3 sisi ya, ataupun 3 dudukan baut tadi kita pukul. Santai saja ya, tidak perlu buru-buru. Nanti kalau buru-buru malah penutupnya bisa patah ya, karena penutupnya ini terbuat dari aluminium ya, ataupun besi tipis ya. Ini sudah keluar ya, sudah kelihatan bearingnya. Ini Anda bisa lihat ya, bearingnya sudah karatan, sudah berkarat ya. Sudah berkarat, mungkin pompa airnya sering terkena rendesan air. Sekarang kita buka penutup dari impeller. Ini bisa menggunakan kunci T untuk membuka ketiga baut dari penutup impeller. Sekali lagi, untuk video cara mengganti seal sudah ada di video saya sebelumnya ya. Dan cara mengganti kapasitor juga sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, kita buka ketiga baut penutup impeller. Kalau seandainya baut penutup impeller berkarat, itu harus dibuka dengan hati-hati ya, supaya tidak patah di dalam. Kalau patah, bagaimana? Kalau patah itu harus kita buka dengan dilas ya, kita bawa ke tukang las. Kalau bautnya patah di dalam ya, itu harus dibuka sama tukang las. Oke, sekarang sudah terbuka. Sekarang kita cabut impellernya. Seperti biasa ya, impeller untuk Panasonic ini mudah sekali dibuka ya, tidak perlu tracker ya. Ya, kita buka dengan obeng tipis ya, menggunakan obeng tipis, 2 obeng tipis ya, obeng tipis.
kita buka impellernya ya, nampak sudah bergerak dia. Kita cabut impellernya. Oke, sudah keluar ya, impellernya sudah keluar. Sekarang kita keluarkan sealnya. Ini sealnya masih bagus ya, sealnya masih bagus, jadi kita keluarkan dan hati-hati ya. Ya, masih bagus sealnya. Di dalamnya ada pengunci seal ya, harus menggunakan semacam gunting ya. Ini gunting yang saya modifikasi sendiri untuk mengeluarkan pengunci seal ya. Tanpa alat untuk mengeluarkan pengunci seal ini sangat sulit sekali ya kita keluarkan, karena bentuknya sangat kecil ya pengunci sealnya, sehingga kadang mudah patah ya. Kalau patah ya harus beli baru. Kita keluarkan perlahan ya. Pun Anda bisa menggunakan gunting seperti di video saya ya, gunting yang diruncingkan ujungnya untuk memudahkan mengeluarkan pengunci seal. Karena pengunci seal ini sangat penting sekali ya untuk mengunci dudukan seal di rotor mesin. Ini dia ya, pengunci sealnya sangat kecil sekali ya. Ini bisa saja patah ya kalau kita salah membuka, bisa saja patah ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita keluarkan sealnya. Sealnya ini masih bagus ya, jadi saat Anda keluarkan juga harus hati-hati ya supaya tidak rusak. Kita keluarkan dengan obeng ataupun dengan tespen bisa ya, memang kotor ya, tapi masih bagus, tidak perlu diganti baru. Oke, sudah keluar semua ya. Sekarang kita langsung keluarkan rotornya ataupun asnya ya, dengan cara dipukul ya. Ya, dipukul dengan kayu ya sebaiknya, jangan langsung dengan martil ya, karena nanti ujungnya bisa tumpul ataupun membesar ya, sehingga tidak bisa lagi kita masukkan bearing baru nanti ya. Nah, dengan dipukul dengan martil ya, karena bisa besar. Nanti ujung dari rotornya ya bisa melebar ya, sehingga tidak bisa kita masukkan bearing baru. Kita gunakan ya, ataupun kita lapisin ya, kita pukul seperti kita lapisin dengan kayu. Oke, sudah keluar ya, sudah keluar rotornya dari pompa air ya. Sini Anda bisa lihat ya, kedua bearingnya ya sudah berkarat. Bearingnya berkarat, ini diputar, suaranya kasar ya, diputar suara kasar, sebelah lagi kita putar, suara juga kasar ya. Inilah yang menyebabkan pompa air menjadi berisik ya, sehingga suaranya sangat bising ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Ini adalah alat untuk menarik bearing ya, alat press bearing ya. Kita putar, bearingnya akan tertarik keluar ya. Ini ya, alat penarik bearingnya. Kita pasang. Ini dengan alat ini sangat mudah sekali ya kita keluarkan bearing dari rotor. Tinggal kita pasang, lalu kita press bearingnya keluar. Oke, kita putar, bearingnya akan tertarik keluar. Oke, bearingnya sudah keluar ya. Dengan alat ini sangat mudah sekali, sangat membantu sekali ya. Bearingnya langsung keluar.
Oke, ini bearingnya sudah berkarat ya, sudah berkarat. Ini khusus untuk bearing mesin pompa air Panasonic ya, dengan nomor 629. Lalu kalau tidak punya alat untuk mengeluarkan bearing, macam mana? Anda bisa menggunakan mesin gerinda ya, mesin gerinda dengan mata besi, bisa dipotong di sini ya, potong dengan mesin gerinda juga bisa ya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terpotong asnya. Oke, singkat cerita ya, kedua bearingnya sudah kita keluarkan ya. Sini ada batas ya, ring, ada batas dudukan bearingnya. Jadi kita pasang bearingnya nanti pas didudukannya. Di sini bearing baru ya, saya sudah siapkan bearing baru ya. Kita siapkan dua bearing baru, langsung kita pasang ya. Kita pasang bearing baru. Di sini pemasangan bearing baru harus hati-hati ya, walaupun tidak boleh salah ya, nanti bearingnya bisa rusak ya. Cara memasang bearing ya, kita pukul di bagian tengah ya, di bagian tengah, tidak boleh kena pinggir ya, tidak boleh kena bagian luar ya, nanti suaranya bisa berisik lagi ya, bisa rusak. Pukul bagian tengah ya, bagian tengah bearing kita pukul, dan dengan martil juga boleh ya, bagian tengah ya, ingat tidak boleh kena bagian luar ya, ataupun lingkaran luarnya ya, nanti bisa merusak bearing. Oke, sebaiknya rotornya kita taruh di kayu ya, supaya kita lebih mudah untuk memasukkan bearing ya, dengan menggunakan obeng tipis ya, bagian tengah kita ketok ya, kita pukul ke dalam ya, bagian tengah. Sekali lagi hati-hati jangan terkena bagian luar ya, nanti suara bearing bisa berisik, bisa rusak ya. Pukul bagian tengah, lingkaran dalam ya, sampai dudukan batas bearing. Oke, santai saja ya, tidak perlu buru-buru, nanti bisa rusak. Full bagian tengah, full lingkaran dalam sampai batas dudukan dari bearing. Oke, hampir selesai ya. Bisa dicek ya, kalau belum kita pukul lagi ya, kita pukul lagi sampai batas dudukan bearing. Oke, sudah ya, sudah sampai batasnya, sudah mantap ya, bearingnya terpasang ya, suaranya masih halus ya. Sekarang kita pasang satu lagi ya, dengan cara yang sama, kita pasang bearingnya terbalik juga tidak apa-apa ya, tidak ada masalah. Langsung kita pukul bagian lingkaran dalam ya. Sekali lagi hati-hati ya, jangan sampai memukul bagian lingkaran luar, nanti bearingnya bisa rusak, suaranya bisa berisik lagi. Oke, kita pukul terus sampai dudukan batas bearing. Oke, sudah ya, sudah mantap ya, sudah sampai batas dudukan bearing. Oke, selesai pemasangan ataupun pergantian bearing, sudah selesai. Oke, sekarang langsung kita pasang di pompa air ya, sudah mantap ya, suaranya tidak lagi berisik.
Oke, sudah terpasang semuanya ya, tinggal tutup impeller. Kalau sudah terpasang, kita langsung mau tes suara mesinnya ya, apakah masih berisik, dan tes airnya, tes sedot air. Oke, bar bearing sudah ganti. Sekarang kita tes ya, kita hidupkan ya, suara tidak lagi berisik ya. Sekarang sebentar lagi airnya keluar. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, mantap ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi.